Yo, balik lagi sama gue Cil Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran cryptocurrency ya, khususnya Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk ke Bitcoinnya. Altcoinnya belum, mungkin besok baru akan saya update teman-teman. Seperti kemarin tuh saya udah baca-baca ya, ada yang request, kemudian request apalagi tuh Sen, kemudian Cardano ya, sama XRP ya. Mungkin kalau bisa tambahkan nanti bisa, biar saya pribadi bisa bikin list. Mungkin mulai besok dan seminggu ke depan akan, ya mungkin hampir setiap hari akan saya update untuk altcoinnya. Jadi kalian bisa tulis aja di kolom komentar, nanti saya pertimbangkan dan saya upload per satu hari satu altcoin setelah video Bitcoin. Oke guys ya. Jadi memang untuk hari ini sebelum saya mulai untuk analisa seperti di XY, USDT dominance, Bitcoin secara daily time frame dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada dari beberapa teman juga yang nanyain, apakah nanti kalau misalkan tahun depan itu benar resesi atau ya amit-amitnya krisis lah ya dan lain sebagainya, apakah nanti malah terjadi sebaliknya gitu kan. Banyak juga yang nanya gitu ke saya. Ketika orang mulai panik, takut, ya udahlah simpen cash dulu yang banyak ya kan, takutnya nanti makin drop, makin down, kondisi makin gak terkendali, malah waktu itu nanti harganya ngepam gitu kan, gitu yang menjadi pertanyaan. Jadi gini teman-teman ya, buat mengantisipasi itu terjadi ya, jadi nggak ada salahnya mulai sekarang itu kalian fokus kerja dulu, nabung dulu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau memang tahun depan resesi dan lain sebagainya, mungkin nggak nyampe bener-bener deep atau dan lain sebagainya, kalian sudah bisa melakukan akumulasi, cicil beli dan lain sebagainya. Seperti yang beberapa teman-teman sekalian juga komen, oke, nanti kalau misalkan Bitcoin 15.000 saya akan mulai akumulasi. Oke, kalau misalkan Bitcoin 12.000 saya akan mulai akumulasi. Oke, kalau misalkan Bitcoin sekitaran 15.000, 14.000 saya sudah mulai akan cicil dan lain sebagainya untuk tabungan nanti tahun 2024 2025. Itu nggak masalah teman-teman ya. Jadi balik lagi, kalau misalkan buat teman-teman yang takut ketinggalan nanti malah ngepam 2023 dan lain sebagainya, kalian mulai akumulasi ketika memang setiap kali drop di beberapa area penting ya, support penting, support kuat, target koreksi dalamnya dan lain sebagainya pada pergerakan si Bitcoin, itu nggak ada salahnya teman-teman. Tapi yang perlu di note adalah bukan berarti kalian FOMO, wah takut ketinggalan 2023 nanti pump dan lain sebagainya. Tentunya perlu sekali kita lihat juga dari The Fed ya, kebijakan The Fed. Nanti kapan The Fed itu pivot lagi, kapan teman-teman ya. Jadi itu bisa menjadi, bisa dibilang pertanda bagus atau titik cerah awal untuk market secara global, secara keseluruhan nanti bisa terrecovery ya, setelah nanti The Fed melakukan pivot dan nggak naikin suku bunga lagi, mereka malah menurunkan suku bunga ya, kemudian mereka melakukan QE. Nah itu udah tanda-tanda sangat-sangat seger banget buat market. Itu aja dulu, daripada teman atau teman-teman sekalian ataupun saya pribadi menebak-nebak kira-kira bulan apa ya, kira-kira jam berapa ya, kira-kira tanggal berapa ya nanti market bakalan balik, rebound, ngepam dan lain sebagainya. Jadi memang indikator pentingnya yang perlu kita pantau untuk di tahun depan itu intinya The Fed kapan pivot ya. Kalau misalkan nanti oke, The Fed udah mulai pivot ya, bahkan nggak naikin suku bunga lagi, wah itu udah pertanda yang sangat-sangat baik atau sinyal bagus banget lah, lampu hijau untuk market. Jadi itu sih jawaban saya buat teman-teman mungkin yang nanyain kapan nanti market bisa rebound dan tanda apa atau apa yang perlu banget dipantau. Yaitu teman-teman, kebijakan dari The Fed. Itu aja poinnya, key poinnya teman-teman. Ya jadi kalau misalkan kalian dari sekarang udah fokus nabung dulu ya, buat nanti kalau misalkan Bitcoin ke target kalian, kalian akumulasi beberapa area support pentingnya, itu nggak ada masalah sama sekali. Ya, jadi itu aja menurut saya. Kemudian untuk altcoin bagaimana? Nggak masalah. Selagi kalau misalkan altcoin itu masuk top 10. Ya, top 10 dan kalian harus analisa kembali. Walaupun memang top 10 itu nggak menjamin loh, teman-teman ya. Balik lagi, ini di market finansial. Itu nggak ada yang fix pasti dan lain sebagainya. Apapun bisa terjadi, sama kayak contohnya deh Terra Luna kemarin kan, banyak banget yang bilang, oh Terra Luna bakalan sekian. Nggak taunya hancur seperti itu gitu kan. Walaupun memang dia di top 10 altcoin, ranking altcoin gitu ya. Jadi balik lagi, kalian analisa kembali sebelum kalian make decision. Jadi kalau misalkan disuruh pilih di antara 10 ya top coin selain stable coin gitu ya, saya pribadi ya udah pilih aja ini dulu, Bitcoin, Ethereum, BNB. 3 itu aja. Ya 3 itu yang paling saya condong untuk pilih gitu, Bitcoin, Ethereum dan BNB. Nah kalau selebihnya seperti apa ya, ini teman-teman, seperti XRP nggak apa-apa gitu ya. Kemudian Solana
ya. Kemudian Matic juga bagus, nggak masalah gitu ya. Dan Cardano, sebenarnya Cardano ini bagus juga, cuman ya pergerakannya itu sangat-sangat lelet gitu ya. Bisa dibilang Cardano ini contoh-contohnya tuh kayak CRO, kayak Zilliqa gitu, bener-bener lelet banget. Walaupun ya projectnya bagus dan sebagainya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak tahan sama Cardano itu, ya udah diabaikan dulu aja Cardano-nya, pilih koin lain gitu ya. Contohnya seperti XRP yang sudah mulai menemukan titik terang dalam persidangannya, yang digadang-gadang benar-benar akan diakhiri di akhir tahun ini. Jadi kalau misalkan persidangan selesai, bahkan dia menang, ya bukanlah hal yang mustahil kalau XRP itu bisa to the moon gitu teman-teman. Apalagi nanti kalau misalkan menjelang akhir tahun ini benar-benar dikasih relief rally, jadi menambah lagi power untuk si XRP bisa lebih to the moon lagi. Ya kurang lebih seperti itu gambaran singkatnya teman-teman ya, buat menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Next, ini akan saya bahas untuk di XY-nya. Jadi memang secara time frame 1 jam kemarin kita bisa udah lihat ya di sini. Sebelumnya ada tekanan cukup signifikan ya dari range ini. Itu di sekitaran 113 ya. Box yang ini akan coba saya ganti aja ya, biar nggak nyaru. Box orange ya teman-teman, di sini box orange ini. Kemudian dia mendapati penurunan, mantul lagi di area supportnya, di sini supportnya. Ya, kemudian dia testing lagi di level yang sama, mendapati reaksi juga. Ya, rejection terjadi, and then dia retest lagi ke supportnya, mantul lagi, dan di sini dia lagi ngetes dan mendapati rejection kembali. So, kalau memang di sini udah 1, 2, 3 kali memang dia nggak mampu untuk break atau terbang lebih tinggi lagi, secara overall masih sama seperti pembahasan saya kemarin ya, ataupun saya pribadi lihat ini secara hourly time frame di XY-nya ini sudah adanya pelemahan momentum nih dari penguatannya, teman-teman. Ya, penguatan terakhir terjadi makin lama itu, walaupun dia mantul ya dari supportnya, cuman pemantulannya itu tidak sesignifikan pergerakan sebelumnya. Jadi memang adanya indikasi pelemahan pada di XY yang bisa saja memicu untuk dia drop lebih dalam, teman-teman. Ya, jadi itu dulu yang diperhatikan. Untuk supportnya ini kembali lagi saya remind ke di sekitaran 111,8 sampai 112,1 untuk support terdekatnya. Next lagi resisten yang di visit sekarang itu di sekitaran 113. Next lagi 113,4, dan di strong resistnya di box merah ini di sekitaran 113,9 sampai 114,5. Ya, jadi palingan itu aja sekilas untuk si DXY. Next, ini untuk si USDT dominance. Jadi kemarin kita sudah lihat ya, dia sempat false break dari area resisten di box warna biru ini di sekitaran 7,77% sampai 7,83% ya. Kemudian mendapati reaksi di sini teman-teman. Ya, sebelumnya di sini juga mendapati reaksi signifikan, akhirnya harganya naik. Di sini juga the same level di sekitar 7,74%, and then dia mampu bertahan di atas EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jamnya. Jadi untuk sekarang ini yang perlu sekali diperhatikan untuk si USDT dominance adalah yang pertama pasti di box warna biru ini ya, di sekitaran 7,77 sampai 7,83%, plus di situ ada EMA 34 dan 55 secara time frame hourly atau 1 jamnya. So kalau memang dari area sini ya, dia dari sini kan sempat udah break ya dari area highest terakhirnya. Cuman ya walaupun dia break seperti itu, dia cuman bikin tail candle teman-teman di sini. Cuman bikin tail candle, bukan bullish candle pekat ataupun at least closing candle-nya di atas itu. Jadi memang masih ada kemungkinan untuk si USDT dominance retest dulu sebelum melanjutkan penguatannya kembali. Karena memang kita bisa lihat terakhir kali dia koreksi pun di sini mendapati reaksi signifikan. At least seperti itu yang terjadi. Nah, gimana kalau misalkan kita mau lihat si USDT dominance itu bisa breakdown atau at least menyentuh ke trendline support di garis warna merah. Yang pertama diperhatikan adalah selain EMA 34 dan 55 ya. Di sini akan coba saya geser dulu teman-teman. Di sini kita bisa pergunakan untuk range area ini, di mana itu adalah lowestnya dia. Beberapa kali disentuh dan mendapati reaksi cukup signifikan sih pemantulannya. Ya, di sini kita bisa perhatikan bersama-sama. Ini adanya pemantulan satu, kemudian dia koreksi, di sini juga mantul lagi kedua teman-teman. Jadi palingan at least di area sini harus breakdown dulu. Untuk si USDT dominance ini di sekitar 7,74%. Maka jikalau memang dari area situ dia terbreakdown di tes ini, adanya possible untuk dia visit di trendline support ini. Ya, jadi palingan yang nanyain untuk syaratnya si USDT dominance ini breakdown ini dulu ya, area supportnya atau ya lowest terakhir dia sama si trendline supportnya di garis warna merah ini. Jadi kalau misalkan bahkan dia breakdown ya dari sini, oh itu lebih bagus lagi untuk si USDT dominance. Jadi yang nanyain kalau misalkan dia terbreakdown bagaimana. Nah,
Kemudian kalau misalkan dia lanjutin naik, kita kembali bisa pergunakan untuk area strong resistance-nya di box kuning itu di sekitaran 8% untuk si USDT dominance. Dan juga mungkin kita bisa tambahkan juga ya trendline merah ini. Nah, ini trendline merahnya sih lebih atas lagi ya, teman-teman. Ini lebih atas lagi dari pergerakan-pergerakan sebelumnya. Ini kena reject di sini false break ya. Jadi ini di sekitaran 8,14 8,15% untuk si USDT dominance. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa range area next target resistance untuk si USDT dominance ya, secara short termnya atau area-area terdekatnya. Palingan itu next untuk si Bitcoin. Jadi memang ini adalah outlook yang berapa saat saya sering bahas ya. Cuman memang kita nggak bisa lupakan juga untuk salah satu outlook yang ini juga bisa, teman-teman. Jadi memang ini terbentuk seperti falling wedge pattern ya, salah satu bullish pattern. Kita lihat bagian bawahnya ini udah 3 kali kena atas, kemudian mengalami pemantulan, dan bagian atasnya itu juga 1-2 kali kena atas dan mengalami rejection yang lumayan signifikan. And then sekarang ini posisinya si Bitcoin terakhir kali mantul pun ketahan di EMA 34 dan 55 secara time frame daily, dan ini garis warna ya biru dan kuning ya, EMA 34 dan 55. Jadi memang pergerakannya ini makin lama makin menyempit dan tersideway parah, teman-teman. Bermain range itu makin lama makin kecil gitu ya, nggak terlalu fluktuatif. Kita bisa lihat ya penguatan di sini ya, sebentar dari sini penguatan, and then ya udah dia masuk kandang lagi, retest lagi, kemudian mantul sideways sekarang gitu ya. Jadi at least yang perlu diwaspadai ya, balik lagi ini adalah krusial areanya untuk si Bitcoin adalah area sini, teman-teman. Kita pakai circle aja di trendline resistant ini plus juga EMA 34 dan 55 secara daily time frame. At least itu berarti di sekitar 19.500 sampai 19.800-an dolar atau ya hampir 20.000 dolar lah. Jadi area itu adalah area krusial. Apakah dari area sini ya udah dia cuma sideways aja ya, at least ngeritest aja sebelum memang dia dibanting gitu ya. Kalau memang nanti the Fed itu galak, dia galak dalam kenaikan suku bunga yang mendatang nanti sekitaran tanggal 2 November. Ini bisa terjadi, teman, atau bahkan menjelang ya, belum the Fed umumkan aja, menjelang bisa terjadi seperti ini. Kalau memang market itu benar-benar takut banget ya untuk kenaikan suku bunga. Bisa terjadi seperti ini, atau memang dia dikasih breakout dulu nih, teman-teman ya, buat nge-short squeeze. Jadi orang-orang mungkin banyak yang nge-short, oke ini dihabisin dulu yang short ya, kena liquid ya, stop loss dan lain sebagainya. Oke, dibikin breakout dulu ya, kemudian ya dibikin ngambang lagi nih, retest lagi ya. Nanti kan EMA 34 dan 55 nya ini nyusul ya, dia retest lagi nih di trendline resistance sebelumnya, plus juga EMA 34 dan 55 dibikin posisinya ngambang, walaupun memang sudah terlihat breakout, cuman ngambang ya. Itu membikin orang galau, oke ini udah breakout tapi kok breakoutnya tuh nggak full power gitu ya. Nah itu bisa aja menunggu sampai nanti keputusan the Fed itu ya. Jadi memang adanya dua skenario yang perlu kalian pertimbangkan dan perhatikan untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi menurut saya itu yang masih make sense lah untuk Bitcoin ya. Bisa aja dia seperti skenario yang kedua, atau memang dia cuma naik untuk retest, nggak dibikin breakout ya, kemudian ya dibanting area trendline support ini atau sekitar 16.700 dolar kalau misalkan kita menggunakan trendline support ini. Cuman kalau memang trendline support ini jebol gitu ya, nggak bisa dipergunakan lagi, next target ya balik lagi ke outlook yang di sekitar 15.500 dolar yang menggunakan tools bantuan, yaitu bantuan dari kakek Fibo. Next ini terakhir aja biar nggak terlalu panjang pembahasannya untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam ya. Kemarin dia sudah sempat break ya dan nyentuh di retracement 0,5 atau sekitaran ya 19.350 dolar aja, teman-teman, di kisaran area sini. Kemudian dia mendapati rejection signifikan, berarti memang tandanya buyers yang membawa harga si Bitcoin ini naik, bahkan breakout dari si resistance sebelumnya nih, kan adanya sebelumnya ada resistance trendline gitu ya. Itu belum benar-benar mampu untuk membawa si Bitcoin naik lebih tinggi, malah udah ketekan pressure seller lagi, dia belum nyentuh sampai ke bagian atasnya ya, di bagian sini yang kemarin saya infokan aja dia udah drop lagi. Nah palingan untuk secara short term ya yang perlu kita perhatikan adanya kemungkinan untuk terjadi yang namanya triple top bisa ya. Kalau misalkan kita melihat dari sini triple bottom ya, atau double bottom juga bisa. Ini bottom 1 ya, ini bottom kedua, dan ini bisa aja potensi bottom ketiga, jadi triple bottom, teman-teman ya. Jadi itu menjadi salah satu juga bullish pattern juga ya. Tapi kalau misalkan yang bagian ini kita abaikan gitu, let's say abaikan, ini bisa menjadi bottom 1 and then ini potentially bottom kedua. Ini di sekitar 18.900 sampai 19.000 dolar untuk area support terdekatnya. Kemudian area neckline itu di sekitaran 19.100 dolar yang sebelumnya menjadi area resistance
plus juga supportnya ya pada pergerakan sebelumnya, dan ditambah di situ adanya EMA 34 dan 55 juga secara time frame hourly khusus 1 jam. So kalau memang si Bitcoin ini turunnya perlahan dari area sini ya, kemudian mengalami pemantulan ya, mampu break dari neckline-nya, retest. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk maybe Bitcoin bisa terbang lebih tinggi lagi, ngejar ke highest terakhirnya dia atau di sekitaran 19.300-an dolar, 19.400-an dolar. Jadi palingan itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.